Pemirsa, seorang balita tenggelam di kolam renang tempat wisata di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Jakarta, rumah di permukiman padat penduduk terbakar diduga akibat obat nyamuk. Dan berikut sajian iNewsroom hari ini. Pengunjung agrowisata di Tuban, Jawa Timur seketika panik saat mengetahui ada seorang bocah tenggelam di kolam renang dewasa. Salah seorang pengunjung sontak menolongnya begitu mengetahui orang tua korban berteriak. Beruntung nyawa bocah tenggelam berhasil diselamatkan. Video amatir milik warga ini merekam peristiwa kebakaran di permukiman warga di Jalan Swasembada Barat, Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Api membakar bangunan milik warga hingga ke atap rumah. Sulitnya menjangkau titik api membuat petugas dan warga naik ke atap bangunan lain agar api tidak meluas. Penghuni rumah menduga api berasal dari obat nyamuk di dalam kamar. Sebuah truk bermuatan hebel terguling di ruas Jalan Raya Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Truk terguling usai menabrak pembatas jalur Transjakarta lantaran berusaha menghindari pengendara lain. Proses evakuasi membutuhkan waktu lama karena harus menggunakan mesin pengangkat barang. Petugas PPSU pun harus membersihkan material muatan truk yang berserakan di jalan. Perseteruan antara pejabat publik dengan pengurus LSM meruncing di 2021. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi sorotan setelah menabuhkan genderang perang terhadap beberapa LSM. Jelang akhir 2021, sepak terjang Luhut kerap menghiasi media massa. Bukan hanya karena Luhut merupakan wakil ketua tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, namun perseteruannya dengan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti hingga kini masih terus berlanjut, bahkan menarik perhatian publik. Kasus bermula saat unggahan video dalam kanal YouTube Haris Azhar dengan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi pos militer Intan Jaya". Video tersebut diunggah pada 20 Agustus 2021. 4 hari setelah unggahan tersebut, Luhut meminta keduanya memberikan klarifikasi dan bukti karena menurut juru bicara Menko Marves Jody Mahardi, hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kemudian mengambil tindakan dengan melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti terkait dugaan penyebaran berita bohong ke Polda Metro Jaya. Luhut menyebut laporan dibuat karena somasi yang ia layangkan tidak direspon. Ya ini kita jalanin aja hukum ini, nanti kita lihat kalau ada tadi tadi sampaikan oleh penyidik ada edaran dari Kapolri untuk mediasi, ya silahkan aja jalan. Tapi saya ingin sampaikan supaya kita ini semua belajar bahwa tidak ada kebebasan absolut. Selain gugatan pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata sebesar 100 miliar rupiah. Jadi si Tobakomdel Mandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Aksi pejabat melaporkan aktivis dan lembaga kepolisian dinilai publik seakan pejabat berkuping tipis. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko melaporkan 2 peneliti Indonesia Corruption Watch ke Barreskrim Polri. Laporan terkait tudingan ICW soal Ivermectin.
Konflik bermula pada 22 Juli 2021 saat ICW menyebut Muldoko diduga terhubung dengan Wakil Presiden PT Harsan Sofia Koswara melalui anaknya Joanina Rahman. Jejaring tersebut menunjukkan dugaan adanya upaya mencari keuntungan di tengah krisis pandemi lewat relasi politik. Di hari yang sama, Muldoko langsung membantah tudingan tersebut, bahkan berkata tudingan ICW ngawur. Tak terima dengan tudingan tersebut, Muldoko langsung menunjuk kuasa hukum untuk melayangkan somasi ke ICW. Hingga akhirnya pelaporan dilayangkan setelah kuasa hukumnya memberikan 3 kali somasi ke pihak ICW. Siang hari ini saya melaporkan Saudara Egy dan Saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya. Saya sebenarnya sudah memberikan kesempatan ya berulang kali, 3 kali untuk bisa menjelaskan dengan baik, memberikan bukti-buktinya, dan kalau itu tidak bisa, saya beri kesempatan lagi untuk minta maaf dan mencabut. Tapi sampai dengan saat ini etikat baik saya tidak dilakukan. Dengan terpaksa, saya selaku warga negara yang punya hak yang sama dengan yang lain, maka saya lapor. Dan saya menghormati lembaga ini, lembaga penegak hukum. Saya datang sendiri, ya, sebagai warga negara. Dalam sejumlah kesempatan, Muldoko kerap mengingatkan ICW untuk meminta maaf atas berbagai tudingan yang dialamatkan ke dirinya jika tanpa fakta. ICW bergeming dan yakin bahwa tuduhan terkait Muldoko telah sesuai fakta di lapangan. Hingga kini perseteruan antar Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan peneliti ICW masih berlangsung. Bahkan polisi telah menjalani pemeriksaan terhadap Muldoko sebagai saksi atas laporannya. Ada 2 hal yang kita jelaskan dan buktikan. Dua pemain yang dijuluki Lionel Messi Asia Tenggara, Egy Maulana Fikri dan Kanatip Songkrasin akan bertarung malam hari ini. Informasi selengkapnya usai jeda.